Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita di Lunch Talk. Kita masih membahas soal virus corona ya tadi ya. Sementara kita tidak salaman gitu ya. Siap. Itu tema kita. Nah, kalau sebenarnya saya mau nanya ini ke Bu Dia. Sebenarnya ini seperti cek fact gitulah, Bu. Sebenarnya menggunakan masker tuh cukup nggak sih? Untuk mungkin menggunakan masker kita gejala. Untuk kondisi kita saat ini untuk yang sakit ya. Iya, jadi untuk yang sakit. Yang wajib menggunakan masker lainnya adalah petugas kesehatan, dokter, perawat yang merawat pasien. Nah, jadi karena kontaknya dekat begitu. Tapi kalau yang sehat memang tidak. Sekali lagi yang kita inginkan sarankan utamanya adalah tadi cuci tangan. Dan satu lagi tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian buah sayur dan kemudian olahraga. Itu ya. Iya, lakukan germas itu. Iya. Bu Dia, ini saya mau tanyakan juga, penggunaan masker tuh anjurannya berapa jam sih, Bu Dia? Anjurannya itu jangan sampai basah, kita nggak ada. Jadi kalau diganti berapa, sehari sekali atau gimana, Bu Dia? Kalau dia sering-sering batuk bersin kan lebih sering basah ya, pada saat basah dia tidak efektif lagi ya, ganti yang kering gitu. Baik, nah ini fact check kedua yang saya ingin tanyakan ke Bu Dia. Hand sanitizer, efektifkah dalam membunuh kuman di tangan? Efektif, karena alkohol 70% untuk membersihkan tangan, kemudian itu termasuk efektif. Nah. Boleh diminum, Bu? Jangan. Jangan. Ya benar. Ada pertanyaan juga yang masuk. Ini kan katanya virus itu mati dengan alkohol. Nah, jadi kita minum alkohol aja. Jadi tidak ya, untuk membersihkan permukaan, dari lapisan permukaan, misalnya di tangan, kemudian misalnya kalau untuk membersihkan permukaan di meja. Ya. Jadi kalau bir tuh enggak ya, Bu ya? Jangan. Kita tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi alkohol gitu ya. Ingat ya pemirsa, hand sanitizer bukan untuk diminum ya. Dan jangan minum bir juga. Dan jangan minum alkohol, karena minum alkohol itu bisa merusak hati atau liver. Kalau hatinya rusak atau livernya rusak, berbahaya. Daya tahan tubuhnya juga tidak akan baik. Nah, jadi jangan minum alkohol. Apalagi hati sedih, uang habis soalnya. Bu Dia, ini terakhir saya mau naik ke Bu Dia, fact check-nya ialah sabun yang digunakan untuk cuci tangan ini sabun apa aja atau sabun ada yang beredar di lapangan itu semuanya efektif untuk membasmi. Mau harga berapapun ya, Bu ya? Berapapun. Ada yang harus mahal gitu. Enggak. Yang penting caranya tadi benar. Caranya harus benar ya. Sabun apa aja boleh ya. Oh ya, saya ingin menekankan, ada kan kelompok pasien yang dianggap untuk diobservasi dan sebagainya itu ada 4 kelompok. Yang pertama itu orang dalam pemantauan. Itu adalah kelompok orang yang dengan gejala dulu, demam plus batuk, pilek atau infeksi saluran nafas, dan kemudian ada ronsennya radang paru, baik dari yang ringan maupun yang berat. Kemudian ada riwayat berkunjung dari negara yang sudah ada lokal transmisi atau negara terdampak. Nah, itu termasuk orang dalam pemantauan. Nah, tapi kalau dia pulang dari negara lain tidak ada gejala, maka itu tidak termasuk dalam orang dalam pemantauan. Tapi tetap harus check up kan? Monggo, kalau ada gejala mau check up silahkan. Yang penting adalah itu tadi daya tahan tubuh. Dan kalau kemudian dalam 14 hari setelah pulang ada gejala, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tidak perlu langsung ke rumah sakit rujukan, tetapi bisa ke rumah sakit terdekat. Karena kalau masuk dalam ODP tapi ringan, itu bisa diisolasi di rumah. Di rumah aja cukup ya? Di rumah, jadi tidak dirawat gitu ya, di rumah. Tetapi nanti akan kita dari rumah sakit akan melaporkan pada dinas kesehatan. Kemudian dinas kesehatan akan meminta petugas dari puskesmas untuk memantau tiap hari ke tempat tinggal. Jadi kalau misalnya termasuk yang ODP dan istirahat di rumah, nah silahkan untuk tetap istirahat di rumah dengan itu tadi memakai masker kemudian sebisa mungkin mengurangi kontak erat dengan yang di rumah yang lain. Dan tetap tinggal di rumah gitu ya, jangan belanja atau apa gitu, tapi selama 14 hari memang kita sarankan isolasi di rumah.
Kalian nanya mumpung ada ahli, kalau sabunnya batangan nggak apa-apa Bu, pindah-pindah gitu, apa harus sabun cair Bu? Enggak sih. Iya, Oh, jadi nggak apa-apa, Enggak sabun apa-apa. batang juga nggak apa-apa. Iya, Terus Walaupun dipakai sama Orang beda-beda lain, orang. iya. Kan itu beda-beda sabun orang. nanti kan dicuci dengan memang begitu gitu. Oh. Kalau ya nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya, sabun cair, sabun batang sama aja. Intinya harus pakai sabun colek sabunnya. juga nggak apa-apa. Ya, Iya, Sabun colek. deterjen, Iya. Deterjen. Ya. Baik, ke Mbak Devi ini terakhir. Kalau Mbak Devi melihatnya, pesan untuk masyarakat ini apa? Kalau misalkan ada teman yang habis pulang dari luar negeri, ini apa yang harus dilakukan? Terus kalau misalnya ada tetangga yang ada suspek begitu, ataupun orang dalam pengawasan, ini kita sebagai tetangga tuh harus bagaimana menyikapinya, Mbak Devi? Ya, pertama kita harus selalu mendengarkan orang-orang ahli seperti beliau, hafalkan wajah-wajah orang ahli seperti ini gitu kan. Pokoknya kalau bukan dari beliau jangan, karena seringkali di WA itu menyebutkan anu-anu belakang dokter, entah dokter yang Siapa? mana, Betul. main masukin aja dokter gitu, terus kita langsung percaya gitu kan. Betul. Nah yang kedua adalah kita harus proaktif. Tapi tetap dengan cara ketimuran. Artinya jangan kemudian dengan cara-cara yang tanda kutip nanti akan menyinggung orang lain, sehingga visi kita untuk memastikan sehat itu akhirnya tidak terjadi karena orang itu tersinggung dengan kita terus dia tetap berkeliaran. Nah itu kan yang kita tidak mau. Jadi bicaranya tetap baik. Mohon maaf, ini mungkin pertama pelan-pelan dulu kasih kutipan dari acara ini, videonya kan yang menyampaikan tadi apa yang beliau sampaikan, kirim nanti perlu aku bantu, aku ada kenalan dokter misalnya ini, tapi insya Allah aman kok sebenarnya corona, tapi kalau mau periksa ini ya, misalnya seperti itu. Biasanya kalau orang Indonesia, biar mudah kita menggunakan orang ketiga. Untuk bicara, artinya bisa dengan informasi-informasi dari ahli-ahli atau tadi TikTok tadi segala macam yang bisa mewakili pesan yang ingin kita sampaikan. Karena intinya jangan sampai kemudian putus hubungan gitu ya, cerai antar teman, antar saudara hanya Kira-kira masalah ini gitu gitu ya. Tapi yang penting kan visi kita supaya ini tidak tersebar. Itu yang perlu kita ingat. Hanya saja how to-nya, cara menyampaikan yang perlu kita hati-hati juga. Nah, baik. Kalau boleh menambahkan tadi kan Silakan, juga Bu, kalau nggak salah pada saat siang hari ini tadi kan selalu ada sekarang konferensi pers betul. Dari pemerintah ya mengenai perkembangan yang terinfeksi dan sebagainya. Nah, itu bagus sekali. Jadi menurut saya kita memang mesti percaya pada sumber yang kredibel. Ya, itu pemerintah begitu. Ya, kita mesti yakin itu. Dan ditekankan bahwa sebenarnya kenapa harus isolasi dan sebagainya untuk mencegah penyebaran. Untuk mencegah penyebaran dan penularan. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi penyakitnya sendiri, itu kan sekarang walaupun sudah nembus 100.000, lebih dari 100.000 yang sakit, 50% itu sudah sembuh. Betul. Kemudian hampir sebagian besar malah 90%-an itu adalah pasien-pasien yang dalam kondisi ringan. Jadi sebenarnya seperti common flu biasa. Tetapi kita tidak ingin ini menyebar. Jadi saya setuju jangan menjadi ada stigma, ada diskriminasi, jangan seperti itu, tetapi kita tetap harus waspada. Terus jangan percaya hoax, tapi percayalah pada sumber yang kredibel dan fakta. Berarti himbauan dari ID atau dari Satgas Corona? Iya, jadi tetap lakukan pencegahan utama yaitu cuci tangan, kemudian lakukan etika batuk, kemudian yang memakai masker adalah yang sakit dalam kondisi seperti ini. Kemudian pahami betul mengenai kriteria-kriteria, tapi tidak perlu terlalu panik karena ya seperti tadi. Mudah-mudahan akan seperti sekarang, jadi insya Allah kasusnya itu bukan kasus yang berat, sudah banyak yang sembuh dan sebagian besar ringan begitu. Jadi semoga tidak mengganggu hubungan antar teman, antar keluarga gitu. Mengganggu ekonomi juga maksudnya, jangan sampai nggak keluar rumah, nggak kerja dan sebagainya. Ya, itu himbauan yang selalu diulang-ulang ya, jangan panik. Jangan panik. Tapi bersihkan lingkungan juga dengan benar ya. Gitu. Nah, saya lihat kemarin PJKA juga sudah membersihkan. Sudah mulai melakukan ya. Semua. Menurut saya ini kebiasaan baik yang tidak hanya pada saat corona ini saja, tapi terus harus dilakukan secara rutin begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Dia, Mbak Devi sudah hadir bersama kami di Lunchtalk. Tentunya kita terus menghimbau untuk warga tidak panik menghadapi virus corona, tetap tingkatkan kesiagaan dan juga berpikir rasional serta rajin cuci tangan. Ingat wajah Ibu Dia dan teman-teman yang ahli. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Lunchtalk akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.